Ini beneran sangat logis karena ketika saya menggunakan ini dulu, banyak orang yang tertolong. Termasuk mungkin kamu. Ayo kita bahas yuk. Selamat datang hari yang indah. Terima kasih. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Sebuah hal yang sangat menarik adalah ketika kita seperti seorang sahabat yang udah lama gak ketemu ya. Halo, ada saya Aryan Surya, sahabat baik kamu di sini. Bagaimana keadaan kamu di hari ini? Sudah semakin banyak orang-orang yang menyakiti kamu atau sudah semakin banyak kebahagiaan yang bisa kamu nikmati? Nah, pertanyaan itu yang ada kaitannya dengan hal yang bisa kita pelajari di materi emas di hari ini. Hari ini kita akan membahas apa sih mas? Kok kayaknya topiknya seru banget nih? Jelas, topik ini akan selalu menjadi hal yang paling sering kamu tonton di Pagar Kehidupan. Bahkan bisa jadi video ini bakal masuk ke playlist kamu dan sering banget kamu tonton. Tahu nggak kita bahas apa? Bener. Pola pikir sederhana yang bisa merubah kamu seizin Tuhan untuk masalah jodoh dan rezeki dalam 24 jam. Bener, nggak usah nunggu setahun. 24 jam seizin Tuhan insya Allah bisa kalau menggunakan pola pikir sederhana ini. Nih, saya langsung jabarin ya. Tapi sekali lagi mohon maaf kalau apa yang saya berikan ini kembali menampar kamu karena tidak sesuai dengan apa yang kamu yakini. Ya udah, kita terima aja tamparannya, yang penting kita maju. Setuju? Kita mulai. Gini nih, saya akan menjelaskan satu persatu secara detail. Kamu dengarkan aja dan kamu resapi, ini relate banget gak sih dengan kamu? Kita mulai dari apa dulu nih? Kita mulai dengan topik percintaan dulu. Insya Allah nih, percintaan kamu beres kalau pakai pola pikirnya. Ya? Cinta. Bener gak menurut saya bahwa dalam diri kamu, cinta itu adalah 99% happy, 1% sedih. Kalau cinta itu ada pertengkaran, berarti saya salah menemukan pasangan. Betul gak itu selama ini yang ada di dalam benak kamu? Jawab. Kalau jujur, dari sekian banyak teman saya yang saya tanya persis seperti ini, mereka berkata apa? Sama kayak kamu. Iya sih mas, itulah cinta menurut apa yang saya yakini. Kalau kita sering bertengkar, berarti kita tidak jodoh dengan pasangan kita. Teman-teman, mohon maaf ya, saya jelasin dulu ini faktanya nih. Saya sudah menikah dan banyak teman-teman saya pun sudah menikah. Semua orang yang sudah menikah, 90% bertengkar, 10% romantis. Saya ulangi. Semua pasangan yang menikah, termasuk kakek nenek saya yang dipisahkan hanya oleh maut, mereka itu 90% kata ibu saya sebagai anaknya selalu bertengkar, tapi 10% romantis. Itu artinya apa? Selama ini kita salah, selama ini kamu salah. Kita pikir untuk masalah cinta dulu nih, cinta itu harus selamanya romantis lagi. Kalau nggak romantis, berarti dia bukan jodoh gue. Dia bukan jodoh saya, mas. Saya cari lagi sampai ketemu yang sempurna. No, yang betul itu pakai pola pikir ini. Percintaan yang bagus itu adalah 90% aku bertengkar terus dengan dia, 10% aku romantis dengan dia. Tapi ketika ketika kita bertengkar, kita tidak saling menyakiti fisik. Kita tidak saling merendahkan satu sama lain. Apalagi sampai selingkuh-selingkuhan. No. Jadi ketika kamu berantem dengan pasangan, namun cuman kata-kata doang, diteriak-teriakin, ribut mulu, abis itu masih bisa damai, selamat, kamu sudah menemukan jodohmu, itu dia pasanganmu. Namun, ketika menjalani hubungan asmara, kalian sering bertengkar dengan caci maki, saling merendahkan, apalagi sampai tampar-tamparan, apalagi sampai selingkuh-selingkuhan. Jauhi orang itu sudah red flag, itu sudah game over, tidak bisa diampuni. Tanpa tapi. Jelas? Jadi rubah dulu tuh pola pikir kamu. Berantem itu wajar, apalagi nikah. Berantem mulu. Tapi kalau masih bisa romantis, paling-paling cuma nambah anak. Loh kok jadi nambah anak mas? Nah, ini yang nikah nih yang ngerti. Kalau belum nikah, nikah dulu, nanti ngerti. Betul gak?
Nah, sekarang kita bahas masalah karir. Tadi masalah jodoh udah, masalah uang rezeki nih Mas. Iya, ini juga penting nih. Dengarkan, ini seru nih ya. Bener nggak tebakan saya bahwa menurut kamu kalau kita mau kaya harus kerja sama orang? Betul apa betul? Dari sekian banyak orang yang saya tanya begini, mereka berkata jelas Mas, saya sudah capek-capek kuliah. Kalau saya selesai kuliah ya langsung naruh CV saya di perusahaan yang bonafit supaya saya jadi orang kaya. Betul? Justru itu yang paling salah. Kalau kita mau jadi orang kaya, berdaganglah, berjual belilah. Bukan bekerja sama orang. Kalau bekerja sama orang, boleh-boleh saja kalau tujuanmu untuk cari pengalaman atau membuka relasi, silahkan. Tapi kalau tujuan kamu pengen jadi orang berkelimpahan rezekinya, bercuan-cuan, belajarlah untuk jual beli atau berdagang. Karena apa? Jual beli itulah yang membuat kamu jadi manusia sejati, bukan menjadi robot. Ketika kamu kerja sama orang yang ngatur orang di atasmu, kamu boleh begini, kamu boleh begitu. Kamu tidak bisa berekspresi. Bener nggak? Tapi ketika kita jual beli, berdagang, kita berekspresi. Aku maunya berjual dengan cara seperti ini. Aku maunya berdagang dengan seperti ini. Aku pengen jadi diriku sendiri di sini. Aku menjualnya jual seperti ini. Kamu kuasai itu semua, kamu ketemu kliknya, kamu jadi orang kaya. Nah Mas, tapi kan saya nggak bakat jual beli. Mas, saya nggak bakat jual beli makanan atau barang. Hey, pagar kehidupan itu jual beli loh. Apa yang pagar kehidupan jual dan kamu suka? Bener, saya menjual yang namanya jasa penyembuh batin, yaitu ilmu. Jadi zaman sekarang tuh yang dijual beli bukan hanya barang. Skill kamu, keunikan dirimu tuh dipakai buat kamu jual. Kalau kamu bisa ngelucu, kenapa kamu gak jadi komedian sih? Stand up komedi kek. Orang-orang yang bekerja di bidang komedik kayak gitu. Kamu bisa gambar, kenapa nggak sih mulai latihan gambar terus kamu jual gambar kamu ke orang-orang pelan-pelan? Udah deh, apapun yang menjadi keunikan kamu, kenapa nggak mulai dari situ? Buang jauh-jauh, kalau aku mau kaya, aku harus kerja sama orang. No, kalau kamu mau punya banyak pengalaman, kerja sama orang. Namun, kalau kamu ingin kaya, mulailah untuk berdagang atau berjual beli. Masalahnya bukan bisa nggak bisa, mau atau nggak mau, itu aja sih. Bener nggak? Kamu mau atau enggak? Itu dia. Nah, yang berikutnya tentang pergaulan nih. Ini pergaulan juga penting. Halo, siapa di antara kamu yang ngerasa selama ini sendirian, gak punya teman, ngerasa kok gak bisa ngobrol sama orang seperti teman-temanmu ngobrol? Ayo, saya mau nanya sama kamu. Bener nggak bahwa menurut kamu selama ini nih, orang yang paling bahagia itu adalah orang yang punya banyak teman? Betul apa betul? Coba renungkan. Tahu nggak? Itu jawaban yang paling salah sebenarnya, paling ngaco. Yang paling benar tuh, orang yang paling punya banyak teman itu sebenarnya paling sedih. Loh, nggak mungkin Mas. Aneh ini. Punya banyak teman kok sedih tuh gimana? Dengerin. Ini berdasarkan data ya. Saya sering ngobrol sama orang dan banyak orang mencurhatkan sebuah hal yang sama benang merahnya. Tahu nggak apa? Mereka pusing dengan kemunafikan. Mereka pusing dengan tipu daya yang mereka harus buat supaya teman-teman mereka senang. Dan mereka pusing dengan kekecewaan akibat yang mereka harapkan dari teman mereka tidak kesampaian. Sampai akhirnya mereka menyendiri dan merasa lebih tenang. Teman-teman, dengerin. Saya tidak menyuruh kamu jadi orang yang antisosial di sini. Saya tidak menyuruh kamu untuk menutup diri di sini, tapi saya menyuruh kamu untuk sadar satu hal. Yang paling membuat kamu bahagia adalah dirimu sendiri yang kamu cintai. Itu dia. Saya ulangi, yang paling membuat kamu bahagia adalah apa? Dirimu sendiri yang bisa kamu cintai. Artinya apa? Gini loh. Kalau kamu sekarang pengen happy-happy, gak usah nunggu temen. Pergi aja sendiri, kenapa sih? Cari teman baru nanti di perjalanan. Misalnya gini, kamu pengen naik gunung, teman kamu gak ada yang bisa naik gunung. Ya udah naik gunung sendiri.
Nanti di tengah-tengah juga ketemu teman baru, ngobrol. Ya nggak? Iya juga sih. Kamu pengen nonton bioskop, nggak ada teman, ya udah nonton aja sendiri. Kenapa sih? Pengen makan enak di restoran, ya udah makan aja sendiri. Kenapa harus nunggu temen? Nah, masalahnya gini mas. Kalau itu saya setuju. Tapi yang jadi permasalahan, saya itu ngerasa diri saya itu kayaknya kok jelek banget. Loh kok bisa? Karena nggak ada orang yang mau ngobrol sama saya mas. Itu gimana? Tahu nggak? Kamu tuh nggak jelek. Diri kamu tuh luar biasa, berharga, luar biasa hebat. Tapi sayangnya isi kepala kamu salah tuh. Salahnya di mana coba? Simple, sederhana. Orang yang tidak bisa kamu ajak ngobrol, itu bukan salah kamu. Tapi karena dirimu dan orang itu frekuensinya aja yang nggak cocok, nggak nyatu. Ini juga berlaku buat yang lagi cari pasangan ya. Kamu tidak mungkin bisa memaksakan frekuensi kalau dari sananya nggak cocok. Kalau emang dari sananya kamu dan orang itu, siapapun orang itu, emang udah nggak cocok frekuensinya, ketika kamu memaksakan diri untuk ngobrol malah jadi aneh, malah jadi awkward. Pernah nggak kayak gitu? Coba renungkan. Pernah nggak diri kamu berusaha menjadi orang lain ketika berkumpul sama orang-orang baru, terus akhirnya malah jadi aneh? Pernah nggak? Pernah atau tidak ketika kamu kencan dengan lawan jenismu, terus kamu ngerasa harus jadi orang lain supaya dia seneng, begitu jadi orang lain, dia bukannya seneng malah ngerasa kamu aneh. Pernah seperti itu? Nah sekarang coba renungkan. Kurang bukti apa lagi coba? Iya kan? Kita tuh nggak usah jadi orang lain. Kita jadi diri kita sendiri aja. Kalau kita tidak ada satupun orang yang cocok dengan kita, itu nggak mungkin. Tidak mungkin. Sebab Tuhan itu sudah menciptakan jodoh bagi masing-masing orang. Jodoh itu bukan berarti pasangan doang loh. Teman itu pun harus berjodoh. Rekan bisnis pun harus berjodoh. Apalagi pasangan harus berjodoh. Kalau belum ketemu yang klik, jangan dipaksain klik. Berikan semua waktu. Iya bener, berikan semuanya waktu dulu. Lihat, dia bener-bener cocok dengan saya atau saya paksa untuk cocok. Dan ingat pesan saya baik-baik. Kalau kita ikhlas menerima ilmu frekuensi ini, kita akan menjadi orang yang bahagia. Kenapa? Karena ketika kita ikhlas bahwa orang itu tidak selamanya harus cocok, tidak satu frekuensi, ya sudah. Kalau nggak satu frekuensi, saya tinggalin aja mas. Gue tinggalin aja. Buka diri aja buat orang-orang baru. Simple mas. Kalau ada yang cocok frekuensinya, baru saya rangkul jadi teman, atau jadi pasangan, atau jadi rekan bisnis. Nah itu yang benar. Dengan begitu, hidup kita tenang, kita tidak menzolimi diri sendiri, dan yang paling penting apa? Hati kita damai dan tetap waras. Betul gak? Iya kan? Nah, ngomong-ngomong soal kewarasan, ini banyak banget nih teman-teman kamu, teman-teman saya, bahkan orang-orang di sekitar kamu. Lihat deh, nah kiri kanan tuh, itu kan punya masalah tuh. Tapi banyak di antara kita yang sok kuat ya. Sekarang gini deh, ini saya sering kali dinasihatin sama admin saya. Banyak yang pengen curhat sama saya tapi keburu telat udah habis. Nah mumpung nih sekarang masih ada slot. Kalau kamu pengen curhat dengan saya, caranya ada di deskripsi. Silahkan daftar aja. Tidak usah pura-pura kuat. Saya bantu masalah kamu sebisa saya menggunakan suara kok. Menggunakan suara bukan tulisan. Jadi lebih kena ya. Silahkan daftar. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.